The terror begins again. Halo, selamat berjumpa lagi sahabat YouTube. Kali ini saya akan membahas tentang pilkada atau pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Kembali lagi di channel saya, Ir Harun atau Insinyur Harun yang disingkat Ir Harun. Untuk itu sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya karena semuanya gratis. Sebelum kita ke poin atau materi yang ingin saya sampaikan, menurut hemat saya, sebelum itu kita merokok dulu karena di dalam gumpalan asap rokok ada hikmatnya. Pemilihan umum pertama kali di Indonesia pada tahun 1955. Pemilihan umum menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Pemilihan sendiri tujuannya mencari yang terbaik untuk menjabat sebagai pejabat politik tertentu seperti presiden, gubernur, wali kota, bupati, kepala desa, dan lain sebagainya. Setelah tahun 1955, Indonesia melakukan pemilihan umum yang menunjukkan Indonesia sebagai negara demokrasi. Maka dibuatlah suatu undang-undang yang mengatur tentang pemilihan umum sesuai ketentuan pasal 22E Undang-Undang tahun 1945. Jadi pemilu dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang sudah ditetapkan, yaitu memilih presiden, wakil presiden, wali kota, gubernur, bupati, dan lain sebagainya. Dari tahun ke tahun, undang-undang pemilihan umum mengalami revisi, dan hari ini atau beberapa tahun yang lalu Presiden Jokowi mengesahkan undang-undang pemilihan umum nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Undang-undang ini terdiri atas 573 pasal dan 4 lampiran untuk menjadi patokan atau menjadi aturan untuk melaksanakan pemilihan umum. Pemilihan umum diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Hari ini kita berada di tengah-tengah tahapan-tahapan proses dari berbagai bakal calon yang ingin mencalonkan diri sebagai calon bupati. Yang hari ini saya bahas adalah calon bupati. Di Papua terkesan banyak konflik horizontal yang timbul akibat pesta politik. Yang saya mau ingatkan adalah politik keluarga, dan politik tetap politik, teman tetap teman. Yang paling penting kepada masyarakat awam yang selalu terbawa isu hoax atau isu propaganda politik yang dibangun agar mencapai tujuan tertentu adalah cuman membuat kita terpecah belah, saling baku marah. Hari ini di Papua ada 3 kabupaten yang ditetapkan dari pusat sebagai rawan konflik. Yang saya ingat salah satunya Mambramo-Raya. Ini rawan konflik dilihat dari berbagai pengalaman dan sejarah yang timbul berhubungan dengan pesta demokrasi atau pesta politik ini. Banyak kejadian-kejadian yang sampai-sampai menghilangkan nyawa manusia. Kali ini menurut saya pesta politik khusus di Mambramo-Raya sangat panas. Untuk itu kita tetap jaga Mambramo-Raya banyak kejadian-kejadian yang menurut saya tidak profesional. Ya, yang seperti menjadi pengalaman kita dulu sampai
adanya korban berhubungan itu bukan berarti pesta politik akhirnya ini, tetapi saat kejadian itu ranahnya ada di politik dan itu membuat masyarakat takut dan membuat pihak-pihak lain saling tuduh menuduh. Untuk itu kali ini saya minta kepada seluruh pihak untuk tetap kita menjaga kehormatan dan wibawa demokrasi di Indonesia dan khususnya Mambramo Raya. Siapapun yang nanti mencalonkan diri adalah hak segala anak bangsa Indonesia. Secara demokrasi siapapun dia punya hak. Tetapi keinginan-keinginan yang timbul dari hati nurani anak negeri itu secara teknis bisa dilakukan. Yang penting tidak mengorbankan pihak lain yang menjadi bagian perpecahan atau pecah belah antara kita. Mambramo 5 tahun terakhir ini memang secara kasat mata kami sebagai masyarakat merasa tidak puas karena ada bagian-bagian yang menjadi kebutuhan vital kami tidak terpenuhi seperti yang kami inginkan. Ada sedikit tetapi menurut hemat kami belum cukup, dan itu kami sadar bahwa proses pembangunan tidak harus atau tidak mudah balik atau bolak-balik telapak tangan. Untuk itu siapapun dia yang nanti jadi bupati di tahun ini atau tahun depan, memimpin 5 tahun ke depan, ya kami minta yang paling kami garis bawahi, terutama saya garis bawah adalah kedisiplinan kerja, pelayanan publik yang baik kepada masyarakat, dan program-program yang menjadi prioritas itu harus jelas agar tujuan-tujuan dari sebuah pembangunan itu benar-benar tersentuh dengan baik kepada masyarakat. Ya, untuk itu siapapun yang nanti jadi bupati harus mengevaluasi 5 tahun terakhir ini menjadi bahan. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat untuk tidak saling menjatuhkan, karena setiap manusia punya keterbatasan dan kekurangan. Sebagai manusia, yang paling penting adalah saling mendukung, saling mengoreksi, tetapi yang membangun, memberi pertimbangan-pertimbangan yang bisa menjadi bahan untuk pembangunan 5 tahun ke depan. Hari ini kita diperhadapkan dengan banyak calon yang menjadi figur-figur terbaik di khusus Kabupaten Mambramo Raya. Secara otomatis dari hati nurani kita pasti sudah melihat siapa yang menjadi bagian yang terbaik. Untuk itu tetap jaga keharmonisan dalam bermasyarakat, berkeluarga, dan bersahabat. Politik hanya sesaat, tetapi keluarga dan sahabat kerabat akan tetap selamanya sampai maut memisahkan kita. Kepada semua bakal calon untuk tetap menjaga kedamaian, keharmonisan yang terjadi saat ini. Saya berharap juga kepada teman-teman yang selalu memberi informasi, termasuk saya juga, jangan membuat informasi propaganda yang ujungnya mengakibatkan permusuhan. Lebih tekan saya di sini tentang isu-isu yang tidak berkembang, yang sengaja dikembangkan untuk membuat persoalan-persoalan yang nantinya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Untuk itu, sebelum kita masuk kepada pesta politik yang nantinya diselenggarakan pemungutan suara tanggal 9 Desember, kita harus tetap proporsional, tidak membangun isu-isu propaganda yang ujungnya tidak baik.
Saya berharap kepada KPU, Bawaslu sebagai wasit, KPU sebagai panitia penyelenggara harus profesional dalam memainkan semua aturan yang ada di Republik ini. Jangan sampai KPU dinilai dari masyarakat awam bahwa KPU itu tidak profesional, begitu pula dengan Bawaslu. Adapun hal-hal yang menjadi kebijakan harus berada dalam koridor hukum di wilayah Republik Indonesia. Masih banyak hal yang ingin saya sampaikan, tapi belum terlintas dalam hati atau otak dan pikiran. Untuk itu segala saran dan masukan yang menjadi bahan evaluasi dari konten saya ini, saya harapkan atau saya sarankan bisa komen di bawah agar menjadi bahan konten saya ke depan menyangkut dengan pemilihan umum atau pilkada ke kepala daerah, pemilihan kepala daerah. Adapun kata yang salah dan tidak berkenan di hati saudara-saudara, saya Harun Iriori, sampai jumpa.